Perkenalkan, saya Ahmad Syikhul Aziz, NIM 1820310707. Saya akan menjelaskan tentang jawaban dari kelompok kami, yaitu 1. Anggaran penjualan. Anggaran penjualan ialah volume dikali dengan harga, maka akan muncul namanya nilai. Jadi dapat diketahui produk A volumenya 2000, terus harganya 25.000. Untuk yang B 4.000 dan harganya 24.000. Untuk yang C 6.000 dan harganya 22.000. Jadi untuk produk A untuk nilainya 50 juta dari perkalian antar volume dengan harga. Jadi total dari nilai tersebut yaitu 278 juta. Untuk yang nomor 2, anggaran produksi, dapat diketahui produk A, B, C yaitu volume penjualan 2000, 4000 dan 6000. Untuk persediaan awal 200 dan persen akhir 350 untuk produk A, yang B 400 dan persen akhirnya 600. Untuk yang C 700 dan persen akhirnya 600. Untuk mengetahui volume produksi, yaitu persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal dijumlah dengan volume penjualan. Jadi untuk produk A volume produksinya 2150. Untuk produk B yaitu 4200. Untuk produk C yaitu 5900. Lanjut ke nomor 3, yaitu anggaran kebutuhan bahan baku. Dapat diketahui bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu kain, plastik, dan karet. Untuk produk A per unitnya 0,5 yaitu total 1000. Untuk kain 1075, dan bisa dilihat di tabel ini semuanya untuk per unit ataupun per produk membutuhkan bahan-bahan masing-masing. Jadi untuk total dari kebutuhan bahan baku, jadi produk A kain misal 1075 ditambah dengan total yang B 2100 ditambah C 2950. Jadi total untuk kebutuhan bahan baku kain pada produk A, B, C yaitu 6125. Begitu pula dengan yang plastik maupun yang karet. Jadi total kebutuhan bahan baku dapat dilihat di tabel ini. Oke, lanjut ke 4, yaitu anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku bisa dilihat kebutuhan produksinya. Untuk kain 6125. Ini bisa dilihat dari jawaban yang nomor 3 untuk total kebutuhannya. Terus di sini ada persediaan awal dan akhir. Terus ada pembelian, ada volume dan harga. Untuk anggaran pembelian yaitu volume dikalikan harga, maka akan menjadi nilai dari masing-masing bahan baku. Misal volume pembelian 9.875 dikali harga 2000, maka hasilnya 19.750.000. Begitu pula untuk plastik, yaitu perkalian dari volume pembelian volume yaitu 9.500 dikali harga 3.000, maka 28.500.000. Begitupun dengan karet, yaitu 28.980.000. Total dari nilai anggaran pembelian bahan baku yaitu 70.230.000. Lanjut yang kelima, anggaran tenaga kerja. Untuk produk A dan B dan C
jam kerjanya per unit 4, 3, dan 2. Total dari jam kerja yaitu untuk produk A 8.600, yang B 12.600, yang C 11.800. Tarif per jam kerja yaitu 1.000 untuk produk A, untuk yang B 1.000, dan juga yang C 1.000. Jadi untuk nilai dari anggaran tenaga kerja dilihat dari total jam kerja dikalikan tarif per jam kerja. Jadi 8.600 dikali 1.000 jadi 8.600.000. Begitu dengan produk C 12.600 dikalikan 1.000 menjadi 12.600. Dan untuk produk C 11.800 dikali 1.000 maka 11.800. Jadi total dari anggaran tenaga kerja produk A, B, dan C yaitu 33 juta rupiah. Selanjutnya yaitu anggaran BOP. Yang pertama yaitu dari produk A, jam kerjanya per unit yaitu 4 jam. Selanjutnya yaitu total jam kerjanya itu asal mulanya dari volume produksi yang asal mula 2.150 dikali 4 menjadi 8.600. Selanjutnya tarif per jam kerjanya 600, ini sudah diketahui dalam soal. Jadi nilainya menjadi 5.160. 5.160 ini dari 8.600 dikali 600. Selanjutnya yaitu caranya sama seperti yang produk A. Selanjutnya yaitu anggaran biaya komersil. Yang pertama jenis biayanya yaitu pemasaran, itu dibagi menjadi 2, iklan dan gaji dan komisi. Iklannya 60 juta dan gaji dan komisinya 100 juta. Jumlahnya menjadi 160 juta. Yang selanjutnya yaitu gaji dan penyusutan. Gajinya 120 juta dan penyusutannya 70 juta. Totalnya 190 juta. Yang selanjutnya yaitu mengukur nilai persediaan awal bahan baku yang dianggarkan. Bahannya terdiri dari kain, plastik, dan karet. Kain bervolume 2.250, ini sudah diketahui dalam soal. Harganya persatuan yaitu 2.000, harga per meternya 2.000. Jadi nilainya 4.500. 4.500 ini dari 2.250 dikali 2.000. Selanjutnya plastik dan karet, cara penyelesaiannya sama seperti yang kain. Selanjutnya yaitu mengukur nilai persediaan akhir bahan baku yang dianggarkan. Yang pertama yaitu bahannya kain, plastik, dan karet yang bervolume 6.000, 8.000, dan 7.250. Yang kain volumenya 6.000 dikali harga persatuannya, harga per meternya 2.000. Jadi nilainya menjadi 12 juta. Nilainya ini dari volume dikali harga, maka hasilnya 12 juta. Selanjutnya cara penyelesaiannya plastik dan karet juga sama seperti yang kain. Selanjutnya yaitu biaya bahan baku per unit. Yang pertama produk A itu kain, per unitnya 0,5, harga per meternya 2.000. Jadi biayanya menjadi 1.000. 1.000 ini dari harga kain per meter dibagi 1.000. 1.000 ini dari harga kain per meter dibagi per unit dikali per unitnya ini, maka hasilnya menjadi 1.000. Yang plastik per unitnya 0, yang plastik produk A itu 0,4, harga satuannya 3.000. Jadi biayanya menjadi 1.200. Dari mana 1.200 ini? Yaitu dari harga dikali per unitnya. Selanjutnya yaitu karet. Karet produk A per unitnya 0,7, harga per meternya 4.000. Jadi biayanya 2.800. 2.800 ini dari harga dikali per unitnya. Jadi
total biayanya menjadi 5.000. 5.000 ini biaya kain produk A ditambah biaya plastik produk A ditambah biaya karet produk A. Jadi totalnya menjadi 5.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Siva. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mulai dari nomor 11. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siva Nur Aisyah, NIM 1950210165. Di sini kita akan menghitung mengenai biaya tenaga kerja per unit. Ini ada produk A, B, dan C. Jam kerja per unit pada produk A yaitu 4 jam, pada produk B 3 jam, pada produk C 2 jam. Nah, kemudian tarif per jamnya yaitu 1.000. Untuk menghitung biaya tenaga kerja yaitu tarif per jam dikalikan jam kerja unit, dan hasilnya pada produk A yaitu 4.000, pada produk B 3.000, pada produk C 2.000. Kemudian pada poin ke-12 kita menghitung biaya overhead pabrik per unit. Ada produk A, B, dan C. Jam kerja per unitnya yaitu 4 jam, 3 jam, dan 2 jam. Kemudian tarif per jamnya pada BOP yaitu 600 semua. Kemudian untuk menghitung BOP sama dengan menghitung BTK tadi, yaitu tarif per jam dikalikan jam kerja per unit, dan hasil pada produk A 2.400, pada produk B 1.800, dan pada produk C 1.200. Kemudian pada poin ke-13 kita menghitung biaya produksi per unit. Jenis biaya: bahan baku, tenaga kerja, overhead. Nah, kemudian untuk menghitung biaya produksi ini yaitu dengan cara bahan baku, tenaga kerja, dan overhead itu ditambah semua. Kemudian pada produk A yaitu totalnya 11.400, pada produk B 10.500, dan produk C 8.800. Nah, ini dapatnya dari mana? Nah, ini pada poin ke-10 ada yaitu 5.000, 5.700, dan ini 5.600, dan ini tenaga kerja yaitu dari sini BTK ini, dan overhead dari ini. Kemudian pada poin ke-14 nilai persediaan awal dan akhir. Ini persediaan awal, persediaan akhir. Biaya produksi ini 11.400. Kemudian ini pada produk B 10.500, pada produk C 8.800. Kemudian volume A ini tertera pada soal yaitu 200, 400, 700. Kemudian yang akhir, persediaan akhir pada produk A 350, produk B 600, produk C 600. Nah, kemudian untuk menghitung nilainya ini biaya dikalikan volume. 11.400 dikalikan 200 yaitu 2.280.000 pada produk A di persediaan awal. Kemudian yang di persediaan akhir pun seperti itu, 11.400 dikalikan 350, hasilnya 3.990.000. Pada produk C dan C juga sama. Nah, kemudian nilai persediaan ini nilai A, nilai B, nilai C ditambah jadinya ini, ditotal jadinya ini. Dan pada nilai persediaan akhir pada nilai A, nilai B, dan nilai C dijumlah hasilnya 15.570.000. Nah, pada poin terakhir yaitu ada anggaran laba. Penjualan yaitu ini. Totalnya 278 juta. Nah, kemudian kita menghitung HPP. Persediaan awal bahan baku 5.500 juta. Pembelian bahan baku 77.230 juta.
kemudian ditambah menjadi persediaan total bahan baku 100 juta 32.730 ini. Kemudian persediaan akhir bahan baku yaitu 65 juta. Ini persediaan total bahan baku dikurangi persediaan akhir bahan baku menjadi biaya bahan baku ini 67.730.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung yaitu 33 juta, biaya overhead 19.800.000. Kemudian dijumlah menjadi biaya produksi totalnya ini. Persediaan awal barang yaitu 12.640.000 di total menjadi persediaan total barang jadi yaitu totalnya ini. Kemudian persediaan akhir barang jadi totalnya 15.570.000. Ini dikurangi persediaan total barang jadi dikurangi persediaan akhir barang jadi menjadi harga pokok penjualan. Kemudian harga pokok penjualan ini penjualan dikurangi harga pokok penjualan menjadi laba kotor. Kemudian total biaya komersial ini juga dikurangi. Laba kotor dikurangi biaya komersial menjadi laba usaha sebelum pajak. Jadinya totalnya min 100.089.600.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.